Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 25. Revolusi mistis sampai seksual. Kardinal Richelieu. Cagliostro. Identitas rahasia Comte d'Este Germain. Swedenborg. Blake dan akar seksual romantisisme. Bagaimanapun, pada pertengahan abad ke-18, kebangkitan menuju supremasi Amerika Serikat hanyalah sebuah visi yang mistis. Pada akhir abad ke-17 dan abad ke-18, Prancis menjadi negara paling kuat dan berpengaruh. Kekuatan-kekuatan ekstrim dari kebaikan dan kejahatan dengan lidah tipis dan tajam menentukan nasib dunia di dalam koridor-koridor Louvre, kemudian Versailles. Mungkin penting bahwa meskipun Descartes menghabiskan bertahun-tahun meneliti Rosicrucian, bahkan melakukan perjalanan ke Jerman untuk berusaha melacak mereka, ia tidak pernah berhasil. Korban dari visi-visi ia jelas bukan, seperti Newton, ahli dalam teknik-teknik alkimia yang mungkin memberikan akses yang berulang, bahkan mungkin terkendali, menuju alam rohani. Bekerja sama dengan matematikawan dan teolog Marin Mersenne, yang patronnya adalah Richelieu, Descartes mengembangkan filsafat rasionalis, sebuah sistem penalaran tertutup tanpa perlu acuan pada alam indrawi. Filosofi Descartes dan Mersenne membantu mengembangkan bentuk baru sinisme. Ini memungkinkan sederet diplomat dan politisi Prancis mengungguli lawan-lawan mereka. Mungkin mereka memakai pakaian yang sama, walaupun sedikit lebih modis daripada yang dikenakan oleh orang-orang sezaman mereka di Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, atau Inggris. Tetapi perbedaan dalam hal kesadaran sedrastis perbedaan antara para conquistador dan bangsa Aztec. Istana Prancis merupakan yang paling megah dalam sejarah manusia, tidak hanya dari segi materialnya, tetapi dalam kecanggihan budayanya, indah dan tanpa berperasaan. Dengan jenaka tempat itu menafsirkan semua tindakan manusia termotivasi oleh kesombongan. Demikian menurut prinsip-prinsip dari La Rochefoucauld. Ketika kita membicarakan sifat-sifat baik dari orang lain, kita sedang mengungkapkan penghargaan untuk perasaan halus kita sendiri. Adalah salah satu dari kritiknya yang cerdik dan menghancurkan terhadap sifat manusia. Betapapun baiknya kita dibicarakan katanya, kita tidak mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui. Dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh hilangnya ketulusan, muncullah tirani selera dan gaya. Saat spiritualitas dipisahkan dari seksualitas, sosok-sosok cabul seperti Coderlos de Laclos, penulis Les Liaisons Dangereuses, konon menjadi seekor laba-laba di pusat sebuah jaringan intrik seksual dan politik yang luas. Crébillon, Jr., penulis novel paling cabul. Les Égarements du Cœur et de l'Esprit, Casanova, dan de Sade menjadi sosok-sosok yang mewakili, yang dikagumi atas kompleksitas dan kepandaian permainan kekuasaan mereka. Dalam semua hubungan seks
ada unsur perjuangan. Sekarang, perjuangan ini menjadi tujuan itu sendiri. Bahkan, di kalangan yang paling peka dan cerdas, seks dapat merosot menjadi sebuah praktik kekuasaan. Mengikuti intrik tak berprinsip dari Kardinal Richelieu dalam menganjurkan kepentingan nasional pada masa pemerintahan Louis XIII, Louis XIV memberi dirinya sendiri gelar Raja Matahari. Tetapi tentu saja ada sisi gelapnya. Sementara hidangan-hidangan adiboga dibuat demi menjaga kaum bangsawan tetap puas di istana, kaum petani dikenai pajak sampai kelaparan, dan Richelieu membantai kaum pembangkang agama. Kemudian Marie Antoinette akan dilindungi agar tidak melihat orang sakit, orang tua, atau orang miskin. Dan Louis XVI secara observis membaca dan membaca lagi sebuah catatan tentang pemenggalan Charles I, mendekatkan pada dirinya sendiri hal yang paling ditakutinya. Rumor-rumor tentang rahasia-rahasia esoteris yang kuat menggema di sekeliling istana. Kardinal Richelieu membawa sebatang tongkat emas dan gading, dan musuh-musuh pun takut akan kekuatan sihirnya. Mentornya, Père Joseph, sosok dalang sejati, mengajarinya praktik-praktik spiritual yang mengembangkan kekuatan psikis. Ia memperkerjakan seorang kabalis bernama Gafarel untuk mengajarinya rahasia-rahasia gaib. Seorang pria bernama Dubois atau Dubois yang konon seorang keturunan Nicolas Flamel pergi menemuinya membawa sebuah buku panduan magic dengan kata-kata yang samar. Namun, Dubois tidak mampu menafsirkannya dan membuahkan hasil untuk sang kardinal. Maka Dubois digantung. Tampaknya Richelieu sangat ingin meraih terobosan ke dunia lain yang didambakannya karena ia menggunakan metode-metode yang semakin ekstrim. Urban Grandier, seorang yang diduga pemuja setan, sedang tersiksa perlahan-lahan sampai mati atas perintah Richelieu ketika ia dikabarkan memberi peringatan, "Anda orang yang mampu, jangan hancurkan diri Anda sendiri." Gundik Louis XIV, Madame de Montespan, membunuh saingan mudanya melalui sebuah misa hitam. Salah seorang dokter Louis XIV bernama Lesebrand memberikan sebuah catatan aneh tentang apa yang terjadi pada seorang temannya yang telah meramu apa dipercayainya sebagai obat ajaib kehidupan. Ia mulai meminum beberapa tetes setiap pagi saat matahari terbit bersama segelas anggur. Setelah 14 hari, rambut dan kukunya mulai rontok, dan ia pun kehilangan keberanian. Ia mulai memberikan ramuan itu kepada perempuan tua, pelayannya. Tetapi ia juga menjadi ketakutan dan tidak mau melanjutkan. Jadi, akhirnya ia mulai mengumpankan obat ini pada seekor ayam betina tua dengan merendam jagung pada obat itu. Setelah 6 hari, bulu-bulu ayam itu mulai rontok sampai menjadi benar-benar polos. Lalu, 2 minggu kemudian, bulu-bulu baru mulai tumbuh dengan lebih cerah dan lebih berwarna indah daripada bulu-bulu pada usia mudanya. Dan ayam itu pun
mulai bertelur lagi. Di tengah puncak sinisme dan sifat mudah tertipu, di mana para dukun palsu dan penipu lazim terjadi, para inisiat sejati mengembangkan cara-cara baru dalam menunjukkan diri mereka ke dunia luar. Guru-guru esoteris selalu tahu bahwa kebijaksanaan mereka tampak konyol bagi yang belum diinisiasi. Mereka tadinya selalu fokus pada sifat kosmos yang rumit dan paradoksal. Sekarang, para inisiat mulai menunjukkan diri mereka dengan kedok penipu dan bajingan. Seorang anak miskin dari jalanan kecil di Sisilia menemukan kembali dirinya sebagai Count Cagliostro dengan campuran dari karisma yang menghipnotis kebiasaannya dalam menggunakan Srabhita, istri mudanya yang cantik, sebagai umpan, dan terutama desas-desus tentang batu bertuah yang dimilikinya. Ia muncul di puncak masyarakat Eropa. Bagi mereka yang ada di lapisan bawah masyarakat, ia tampak seperti orang suci. Keajaiban-keajaiban penyembuhan yang dilakukan di kalangan orang miskin di Paris yang tidak mampu berobat ke dokter membuatnya menjadi sosok pahlawan populer. Dan ketika dibebaskan ia dari pengurungan singkat di Bastille, sekitar 8.000 orang datang untuk bersorak menyebutnya. Ketika Cagliostro ditantang berdebat di depan rekan-rekan intelektualnya, lawannya Count de Gebelin, teman dari Benjamin Franklin dan pakar ternama filsafat esoteris, segera mengakui bahwa ia melawan seorang pria yang pengetahuannya jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Cagliostro juga tampaknya memiliki kekuatan nubuat yang luar biasa. Dalam sepucuk surat terkenal bertanggal 20 Juni 1786, ia meramalkan bahwa Bastille akan benar-benar hancur, dan konon ia bakal memprediksi tanggal persisnya dari peristiwa ini. 14 Juli, dalam grafiti yang ditemukan tertulis di dinding sel penjara tempat ia meninggal. Siapapun yang punya kekuatan supernatural pasti akan mengalami godaan. Barangkali inisiat paling karismatik dan membingungkan dari abad ke-20 adalah G.I. Gurdjieff. Ia sengaja menyampaikan gagasan-gagasannya dengan cara yang tidak masuk akal. Ia menuliskan suatu organ di dasar tulang belakang yang memungkinkan para inisiat melihat dunia secara jungkir balik luar dalam, dengan menyebutnya Kunderbuffer. Dengan cara ini, ia sengaja memberikan sebuah nama yang menggelikan pada kekuatan ular Kundalini, cadangan energi tak terpenuhi yang melingkar di dasar tulang belakang, dan yang merupakan pusat dalam praktik Tantra. Demikian pula, ia menuliskan tentang dewa-dewa di dalam pesawat ruang angkasa raksasa, dan bahwa permukaan matahari itu dingin. Siapapun yang meremehkan gagasan-gagasan ini menunjukkan dirinya tidak layak. Siapapun yang bertahan dan mampu menyesuaikan mendapati bahwa disiplin spiritual Gurdjieff ini berguna. Sejak kematiannya, muncul rumor bahwa ia kadang-kadang menggunakan kekuatan pengendalian pikirannya yang tidak diragukan lagi tersebut untuk memangsa wanita muda yang rentan. Seorang teman saya pergi ke India untuk mengunjungi guru terkenal, ahli dan pembuat keajaiban Sai Baba. Teman saya pergi bersama kekasih mudanya yang cantik,
setelah makan malam yang menyenangkan, para pelayan undur diri dan Sai Baba membawa tamunya ke perpustakaan. Teman saya sedang menekuni sebuah buku, sementara kekasihnya berbicara dengan Sai Baba. Ia memperhatikan bahwa tuan rumah mereka berdiri sangat dekat dengan kekasihnya dan semakin cemas manakala Sai Baba mengalihkan pembicaraan ke topik dimensi seksual dalam mitologi Hindu. Tiba-tiba, Sai Baba mengulurkan tangan untuk membunyikan sebuah bel tembaga berukir segel-segel dan secara bersamaan tampaknya mengambil sesuatu dari udara. Ia membalik telapak tangannya ke atas untuk menunjukkan sebuah rantai emas dengan salib. Ia mengatakan kepada gadis itu bahwa ini keajaiban sungguhan dan mengulurkan telapak tangan kepadanya, menawarinya benda itu yang bagi teman saya tampaknya memancarkan aura gelap. Ia juga melihat bahwa segel-segel pada bel tersebut khas tantra dan menyadari bahwa niatnya mungkin untuk mengguna-gunai kekasihnya dengan maksud untuk merayunya. Ia menanyakan dari mana asal rantai itu. Ia muncul tepat di depan matamu, kata Sai Baba. Teman saya mengambil rantai itu darinya untuk mencegah kekasihnya menyentuhnya. Sambil memegangnya di atas telapak tangan, ia menggunakan seni psikometri untuk menentukan asal-usulnya. Ia mengalami visi yang mengganggu tentang para penjarah makam dan menyadari bahwa salib dan rantai ini telah digali dari makam seorang misionaris Yesuit. Ia menyampaikan hal ini kepada Sai Baba sehingga dengan menunjukkan kekuatan magiknya sendiri, ia mampu membuatnya mengakui kekalahan. Sambil menceritakan hal ini bertahun-tahun, teman saya mengatakan bahwa sejak Prospero mematahkan tongkatnya di bagian akhir The Tempest, para inisiat dilarang menggunakan kekuatan magic mereka, kecuali pada keadaan luar biasa seperti ini. Ada sebuah kaidah bahwa jika seorang penyihir putih menggunakan kekuatan gaibnya, sejumlah kekuatan yang sama tersedia untuk seorang penyihir hitam. Adakah bukti lain yang menunjukkan bahwa sihir masih dipraktikkan hari ini? Di sebuah toko buku bekas di Tunbridge Wells, saya baru-baru ini kebetulan menemukan sebuah tempat penyimpan surat kecil di mana seorang okultis memberikan saran korespondensinya tentang cara menggunakan mantra-mantra untuk mencapai tujuan. Salah satunya termasuk mencampurkan darah menstruasi diam-diam ke dalam makanan sebagai cara untuk membangkitkan hasrat seksual pria. Ini mungkin tampak aneh, tetapi pada 2006 pemerintah Inggris mengumumkan rencananya untuk memberikan hibah besar dalam pengembangan pertanian biodinamik. Metode ini yang dirancang oleh Rudolf Steiner bergantung pada kesesuaian antara tumbuh-tumbuhan dan roh bintang-bintang seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Paracelsus dan Boehme. Steiner merekomendasikan bahwa hama tikus sawah harus ditangani dengan cara mengubur abu seekor tikus di sawah tersebut yang disiapkan pada saat Venus berada di rasi Scorpio. Kalaupun Cagliostro tetap sebuah teka-teki, orang yang ia hormati, bahkan sebuah misteri yang lebih besar lagi, catatan Cagliostro sendiri tentang pertemuan dengan Comte d'Este Germain
di sebuah kastil di Jerman pada 1785, mencatatkan bahwa ia dan istrinya tiba pada pukul 2 dini hari, waktu yang telah ditentukan. Jembatan angkat diturunkan dan mereka pun menyeberang untuk mendapati diri mereka berada di sebuah ruangan sempit dan gelap. Tiba-tiba, seolah-olah dengan sihir, pintu-pintu besar terbuka untuk menyingkapkan sebuah kuil besar yang memesona dengan cahaya dari ribuan lilin. Di tengah kuil itu duduklah Comte de St. Germain. Ia mengenakan banyak cincin berlian luar biasa, dan di dalamnya terdapat sebuah perangkat berhiaskan berlian yang tampaknya memantulkan cahaya dari semua lilin dan menyorotkannya kepada Cagliostro dan Srapita. Duduk di kedua sisi St. Germain, dua pembantunya memegang mangkuk yang mengepulkan dupa, dan saat Cagliostro masuk, sebuah suara tanpa wujud yang ia pikir pastilah suara bangsawan itu, meskipun bibirnya tampaknya tidak bergerak, bergaung di sekeliling kuil. "Kau siapa? Dari mana asalmu? Apa yang kau inginkan?" Tentu saja, setidaknya di satu sisi, St. Germain tahu persis siapa Cagliostro. Lagi pula, kunjungan itu sudah diatur sebelumnya. Tetapi di sini, ia mungkin menanyakan tentang inkarnasinya pada kehidupan sebelumnya, daimonnya, motifnya yang lebih dalam. Cagliostro bersujud di depan St. Germain dan beberapa saat kemudian berkata, "Aku datang untuk memohon kepada Tuhan kaum beriman, Sang Putra Alam, Bapa Kebenaran. Aku datang untuk meminta salah satu dari 14.007 rahasia yang ia simpan di dadanya. Aku datang untuk menyerahkan diri sebagai budaknya, rasulnya, martirnya." Jelas Cagliostro berpikir, ia mengenali St. Germain, tetapi siapa dia? Ada sebuah petunjuk dalam fakta bahwa St. Germain kemudian menginisiasi Cagliostro ke dalam misteri Templar, membawanya dalam sebuah perjalanan keluar dari tubuh, menerbangkannya di atas lautan perunggu cair untuk menjelajahi hierarki surgawi. St. Germain muncul di tengah masyarakat Eropa cukup tiba-tiba pada 1710. Rupa-rupanya dari Hungaria dan tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Kecil dan berkulit gelap. Ia selalu mengenakan pakaian serba hitam dan berlian yang luar biasa. Fitur yang paling menawan adalah matanya yang menghipnotis. Berdasarkan semua catatan, ia dengan cepat mengundang perhatian di kalangan masyarakat karena prestasi-prestasinya. Berbicara banyak bahasa, bermain biola dan melukis. Dan ia juga tampaknya memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca pikiran. Ia dipercaya mempraktikkan teknik-teknik pernapasan rahasia yang diajarkan oleh kaum fakir Hindu dan agar bermeditasi dengan lebih baik lagi. Ia mengadopsi posisi yoga yang tidak dikenal di barat pada masa itu. Meskipun menghadiri pesta-pesta, ia tidak pernah terlihat makan di depan orang lain dan hanya minum teh herbal aneh yang diramunya sendiri. Akan tetapi, misteri terbesar di seputar Comte de St. Germain adalah umumnya yang panjang. Setelah muncul di tengah kehidupan publik pada 1710, tampaknya pada akhir paruh baya, sewaktu ia bertemu komposer Romeo di Venesia,
ia tetap di tengah kehidupan publik setidaknya sampai akhir 1782 tanpa terlihat menua sama sekali. Penampakan dirinya oleh orang-orang terkemuka berlanjut sampai akhir 1822. Pastinya menggoda bila mengabaikan semua ini sebagai sebuah roman dalam gaya Alexandre Dumas. Kalau bukan karena fakta bahwa saksi-saksi yang meninggalkan catatan tentang pertemuan dengannya dalam rentang waktu sepanjang itu adalah orang-orang yang cukup ternama. Selain Rameau, mereka termasuk Voltaire, Horace Walpole, Slieve dari India, dan Casanova. Ia seorang tokoh terkemuka di istana Louis XV, seorang sahabat karib dari Madame di Pompadour maupun raja sendiri, yang kepadanya ia menjalankan misi diplomatik di Moskow, Konstantinopel, dan London. Di sana pada 1761 ia merundingkan sebuah perjanjian yang disebut Family Compact yang merintis jalan bagi perjanjian Paris, mengakhiri perang kolonial antara Prancis dan Inggris. Upaya St. Germain tampaknya selalu atas dasar perdamaian, dan meskipun seringkali disamakan dengan Cagliostro, ia tidak pernah kepergok melakukan tindakan ketidakjujuran apapun. Meskipun tak ada yang tahu dari mana uangnya berasal, beberapa mengatakan alkimia. Ia jelas kaya raya, dan tentu saja bukan seorang petualang yang nekat. Jadi, siapa sebenarnya Comte de St. Germain? Kunci untuk identitas rahasianya terletak dalam sejarah Freemasonic. Konon, dialah yang menciptakan mantra Freemasonic, kebebasan, keadilan, persaudaraan, dan entah hal ini akurat atau tidak, ia mungkin dapat dipandang sebagai semangat hidup Freemasonry esoteris. Terutama lagi, St. Germain harus disamakan dengan sosok lain yang dikelilingi oleh rumor, kontra rumor, dan ketidakpastian soal apakah ia benar-benar hidup sama sekali atau tidak. Dalam sejarah rahasia, St. Germain adalah Christian Rosenkreutz yang berinkarnasi dalam era pencerahan, era ekspansi kekaisaran dan diplomasi internasional. Meminjam istilah dari penulis fiksi ilmiah terkemuka dan penganut esoterisme Philip K. Dick, ia telah mengetahui cara menyusun kembali tubuhnya setelah kematian. Hal ini seharusnya mengingatkan kita pada sebuah misteri yang bahkan lebih dalam lagi. Dalam inkarnasi sebelumnya, Rosenkreutz atau Germain adalah Hiram Abif, pembangun kuil Solomon. Pembunuhan Hiram Abif telah menimbulkan hilangnya firman. Di satu sisi, firman yang hilang adalah sebuah kekuatan prokreasi supernatural yang telah digenggam oleh umat manusia sebelum kejatuhan menjadi materi. Sebagian dari misi St. Germain melalui Freemasonry esoteris adalah pengenalan kembali pengetahuan tentang firman ke dalam arus sejarah. Bagaimanapun, misteri terdalam mengenai individualitas ini menyangkut sebuah inkarnasi yang bahkan lebih awal lagi, dari masa ketika tubuh-tubuh manusia berada dalam perbatasan menjadi daging padat. Henokh adalah nabi awal dari Dewa Matahari, sesosok manusia yang wajahnya bersinar dengan cahaya seperti matahari.
Ketika St. Germain membawa Cagliostro dalam sebuah penjelajahan ke langit, mereka menjalani penjelajahan yang dijelaskan dalam Book of Enoch dalam frasa kebebasan, keadilan, persaudaraan. St. Germain menantikan datangnya sebuah masa ketika umat manusia akan menjangkau Dewa Matahari dengan kebebasan pikiran dan kehendak. Karena hal itu telah gagal dilakukan saat kali pertama ia datang. Sejarah rahasia dunia sejak akhir abad ke-16 hingga abad ke-19 didominasi oleh pekerjaan di balik layar dari para guru besar yang naik ke langit dalam tradisi barat, Henokh dan Elia, dan oleh persiapan untuk turunnya malaikat matahari dari langit, dan di luar ini untuk turunnya makhluk yang bahkan lebih besar lagi. Mereka sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan kedua. Seiring abad ke-18 berlalu, penampakan dari bangsawan misterius tersebut semakin jarang. Tetapi semangat, optimisme, dan pengharapan memenuhi loji-loji perkumpulan rahasia. Di Prancis, sang filsuf tak dikenal, St. Martin, mengajarkan bahwa setiap manusia adalah raja. Chevalier Ramsay, tuan tanah Skotlandia yang telah mendirikan loji besar di Paris pada 1730, berpidato kepada para inisiat baru di Paris pada 1737. Seluruh dunia tidak lain hanyalah sebuah republik yang besar. Kita berusaha menyatukan semua orang yang tercerahkan, tidak hanya melalui kecintaan pada seni rupa, tetapi terlebih lagi melalui prinsip-prinsip kebajikan yang dijunjung tinggi, sains dan agama, di mana kepentingan persaudaraan dan seluruh keluarga umat manusia dapat saling memenuhi. Dan dari sana rakyat dari semua kerajaan dapat belajar untuk saling mencintai. Freemasonry menyediakan sebuah ruang yang terlindungi untuk diskusi yang toleran tentang gagasan-gagasan mengenai seni dan moralitas, untuk penyelidikan bebas ilmiah, dan untuk penelusuran terhadap alam rohani. Setelah pendirian loji-loji induk di Skotlandia, London, dan Paris, peristiwa besar berikutnya dari Freemasonry dalam abad ke-18 terjadi pada 1760-an. Peristiwa ini adalah berdirinya Ordo Elus Coens atau imam terpilih oleh Magi asal Portugis, Martinez de Pasquale. Ritual-ritual Elus Coens yang disusun oleh de Pasquale kadang-kadang berlangsung sampai 6 jam dan melibatkan dupa yang mencampurkan halusionogen dan spora jamur fly agaric. Dalam ritual belakangan dari Stanislas de Guaita yang banyak dipengaruhi oleh de Pasquale, penutup mata dihilangkan dan sang kandidat mungkin akan mendapati dirinya menghadapi orang-orang yang memakai topeng dan hiasan kepala khas Mesir, yang dengan diam mengacungkan pedang ke arah dadanya, sama dengan cara yang pernah dilakukan DRD untuk mengembalikan pengalaman spiritual nyata ke dalam gereja dengan praktik upacara magic. De Pasquale dan Cagliostro memiliki ambisi yang paralel di dalam Freemasonry pada 1782. Cagliostro mendirikan Freemasonry ritus Mesir yang akan sangat berpengaruh di Prancis maupun Amerika. Murid dan penerus de Pasquale, St. Martin,
sedikit saja menekankan pada upacara dan lebih pada disiplin meditasi internal, dipengaruhi dalam hal ini oleh pembacaan atas Boehme. Versinya tentang filsafat Martinis tetap sangat berpengaruh dalam Freemasonry Prancis sampai hari ini. Hidup di Paris pada masa teror, St. Martin memperbolehkan pria dan wanita mendatangi apartemennya, menginisiasi mereka dengan penumpangan tangan yang mistis. Mereka terancam oleh bahaya tertentu, sehingga memakai topeng selama pertemuan demi menyembunyikan identitas bahkan dari satu sama lain. Terkenal karena serangannya yang sangat sengit terhadap agama, Voltaire seringkali dianggap sebagai pembenci Tuhan. Pada kenyataannya, agama yang terorganisasilah yang ditentangnya. Ketika diinisiasi oleh Benjamin Franklin, ia diberi selembar celemek milik Helvetius untuk dicium. Helvetius adalah ilmuwan terkenal asal Swiss yang catatannya tentang transmutasi alkimia tetap menjadi catatan kedua paling autentik setelah catatan Leibniz. Sejarawan Freemasonry dan pengalaman mistis A.E. White menuliskan tentang mimpi Masonry, tentang sains kuno, yang menyatakan bahwa realitas di balik mimpi harus dicari dengan semangat mimpi. Ia membicarakan tentang Voltaire sebagai manusia yang memegang kunci, yang menempa kunci, yang membuka pintu menuju realitas ini, dan menyingkap pemandangan yang menakjubkan akan kemungkinan praktik-praktik yang dikecam, seni-seni terlarang dalam menembus awan-awan misteri menuju cahaya pengetahuan. Kita akan melihat lebih jelas lagi apa arti hal ini dalam bab berikutnya. Tetapi untuk saat ini rasanya cukup untuk mengatakan bahwa para inisiat dari perkumpulan-perkumpulan rahasia terpesona oleh pemandangan baru ini. Dada mereka penuh dengan keyakinan dan optimisme, sehingga mereka pasti akan setuju dengan Wordsworth bahwa sungguh membahagiakan rasanya hidup dalam fajar itu. Di kalangan seniman, penulis, dan komposer dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia, besarnya antusiasme dan harapan akan fajar era baru ini memunculkan gerakan romantisisme. Setiap kali ada perkembangan besar dalam seni dan sastra imajinatif, misalnya Renaissance dan romantisisme, kita harus mencurigai keberadaan di suatu tempat dalam bayang-bayang. Idealisme suci sebagai sebuah filosofi kehidupan dan keberadaan perkumpulan-perkumpulan rahasia yang mengolah filosofi tersebut. Ini telah menjadi sebuah ajaran dunia menurut idealisme. Jika kita menerima idealisme dengan pengertiannya yang filosofis dalam mengusulkan bahwa ide-ide itu lebih nyata daripada objek. Idealisme dalam pengertian yang lebih lazim dan sehari-hari, yang berarti hidup sesuai dengan cita-cita luhur, adalah seperti yang telah dijelaskan oleh George Steiner, sebuah penemuan abad ke-19. Pada abad sebelumnya, loji-loji di Inggris, Amerika, dan Prancis telah bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih tidak kejam, bertakhayul, dan bodoh, lebih tidak represif dan berprasangka, serta lebih toleran. Dunia telah menjadi semua hal ini dan juga lebih tidak tulus dan tidak karuan.
Bahkan sebelum masa teror sudah ada kegelisahan suatu kecemasan yang walaupun masyarakat mungkin bisa diciptakan untuk berjalan di sepanjang garis lurus, upaya ini tidak memadai baik bagi sifat manusia maupun kekuatan lebih gelap lain yang beroperasi di luar hukum alam. Romantisisme sebagai merupakan upaya untuk berdamai dengan suatu perasaan mendalam yang mendadak dan dramatis yang bangkit dari bawah dan apa yang hari ini kita sebut alam bawah sadar. Perasaan ini akan memunculkan musik dan puisi yang mendalam. Perasaan ini tidak sabar akan kebiasaan mendorong spontanitas dan pelalaian diri. Di negeri Eckhart, berbagai penulis memandang Prancis khususnya sebagai negeri para majikan kecil yang menari dan tak berjiwa yang tidak memahami kehidupan batin manusia. Dalam Lessing, Schlegel, dan Schiller, idealisme filosofis sekali lagi menjadi filosofi kehidupan. Terutama, idealisme ini akan meninggikan imajinasi, meyakini kepercayaan mistis dan esoteris bahwa imajinasi merupakan metode persepsi yang lebih tinggi daripada yang diberikan oleh panca indera. Imajinasi dapat dilatih untuk memahami realitas yang lebih tinggi dari materialisme yang dijajakan oleh para rasul akal sehat. Dalam sejarah konvensional, romantisisme adalah sebuah reaksi terhadap abad ke-18 yang sopan dan teratur. Dalam sejarah rahasia, kekuatan iblis itulah bukannya sekadar kekuatan bawah sadar yang menyebabkan reaksi ini. Akar dari reaksi ini adalah seksual. Pada Juli 1744, John Paul Bruckner, seorang pembuat jam di London, mengkhawatirkan dan bertanya-tanya, ada apa gerangan dalam diri pemondoknya. Emanuel Swedenborg, seorang insinyur Swedia, tadinya sosok yang tampak tenang dan terhormat, yang menghadiri kapel Moravia setempat setiap hari Minggu. Sekarang rambutnya berdiri kaku, mulutnya berbusa, dan ia mengejar Bruckner di jalanan, meracau dan tampaknya mengaku sebagai Mesias. Bruckner berusaha membujuknya menemui seorang dokter, tetapi alih-alih Swedenborg pergi ke kedutaan besar Swedia. Ketika mereka tidak mau membiarkannya masuk, ia berlari ke selokan terdekat, menelanjangi dirinya dan berguling-guling di lumpur, melemparkan uang ke arah kerumunan. Dalam sebuah buku terobosan baru-baru ini, buah dari bertahun-tahun penelitian yang cermat, Marcia Keats Sukard mengungkapkan bahwa Swedenborg telah bereksperimen dengan teknik-teknik seksual tertentu untuk mencapai kondisi ekstrim kesadaran yang berubah yang diajarkan di kapel Moravia yang dari luar kelihatannya terhormat. Marcia Keats Sukard juga menunjukkan bahwa William Blake dibesarkan di gereja ini dan bahwa praktik-praktik seksual ini menginspirasi puisinya. Kita telah menyinggung berbagai teknik untuk menanamkan kondisi-kondisi kesadaran yang berubah, termasuk latihan pernapasan, menari, dan meditasi. Namun, teknik-teknik seksual ini adalah hal yang sulit, rahasia yang paling dijaga ketat dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Dengan demikian, mengikuti Marcia Keats Sukard, petunjuknya ada dalam berbagai tahapan perkembangan praktik Swedenborg
sebagaimana yang tercatat dalam jurnalnya dan disinggung dalam publikasinya. Bahkan selagi masih kanak-kanak, Swedenborg telah bereksperimen dengan pengendalian pernapasan. Ia menyadari bahwa jika menahan napas untuk waktu yang lama, ia mengalami semacam trans. Ia juga menemukan bahwa dengan menyerasikan napasnya dengan denyut jantungnya sendiri, ia bisa memperdalam trans tersebut. Kadang-kadang aku merosot ke dalam keadaan tidak sadar dalam hal indera tubuh sehingga nyaris dalam keadaan orang sekarat, mempertahankan kehidupan batinku tanpa halangan, menghadirkan kekuatan berpikir dan pernapasan yang cukup untuk hidup. Ketekunan dalam teknik ini bisa memberikan manfaat besar bagi pelakunya. Ada cahaya sukacita dan kegembiraan tertentu, kecerahan meneguhkan yang bermain di sekeliling alam pikiran, dan sejenis pancaran misterius yang memancar melalui semacam kuil di otak. Jiwa terpanggil untuk sebuah komunikasi yang lebih mendalam, dan telah kembali pada saat itu ke dalam masa kejayaan kesempurnaan intelektualnya. Pikiran dalam korban api dari kayu bakar cintanya merendahkan semua pembandingnya, semuanya kesenangan jasmani belaka. Swedenborg tampaknya sedang menggambarkan berbagai tahapan kondisi yang berubah dari sejenis yang sudah kita ketahui terlihat dalam proses inisiasi. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Marcia Cates, penelitian neurologis modern telah membenarkan bahwa meditasi meningkatkan kadar enzim dehidroepiandrosteron dan melatonin, sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar pineal dan hipofisis, yang bersama-sama dikatakan oleh kaum okultis akan menciptakan mata ketiga. Pada usia 15 tahun, Swedenborg dikirim untuk tinggal bersama kakak iparnya yang selama 7 tahun selanjutnya akan menjadi mentornya. Dan di rumah barunya inilah penelitian-penelitian Swedenborg sendiri berubah sangat kabalistis. Kita sudah melihat bagaimana dalam Kabbalah, seperti dalam semua tradisi esoteris, penciptaan dipahami dalam pengertian serangkaian emanasi sefirot atau pelayan dari pikiran kosmis. Dalam Kabbalah sebagaimana dalam mitologi Yunani dan Romawi, emanasi ini dianggap sebagai laki-laki dan perempuan, Ensof, pikiran kosmis yang tak terjangkau, memancarkan roh laki-laki dan perempuan, dan roh-roh ini terjalin secara seksual sebagai dorongan penciptaan yang berpusar ke bawah, sama sebagai gambaran erotis dalam pikiran menciptakan sperma, tindakan imajinasi kasih sayang dari Ensof menghasilkan efek fisik. Imajinasi, dan terutama imajinasi yang dipicu secara seksual, oleh karena itu dipandang sebagai prinsip dasar kreativitas. Dalam catatan kabalistis, kejatuhan terjadi karena suatu ketidakseimbangan yang terjadi antara sefirot laki-laki dan perempuan. Dengan mengimajinasikan percintaan yang seimbang dan harmonis antara sefirot tersebut, sang ahli membantu memperbaiki kesalahan kosmis primordial ini.
Dalam pengetahuan kabalistis, serumbim yang melengkungkan sayap mereka di atas tabut perjanjian kudus di dalam ruang maha penciptaan yang harmonis antara sefirot laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika kuil kedua dijarah oleh Antiochus pada 168 sebelum Masehi, gambaran-gambaran erotis ini diarak melalui jalan-jalan untuk mengejek orang-orang Yahudi. Ketika kuil tersebut dihancurkan pada tahun 70 Masehi, muncul kebutuhan besar dalam hati orang-orang untuk membangunnya kembali. Kini percintaan antara sefirot laki-laki dan perempuan terletak di jantung sebuah rencana untuk memperbaiki sebuah kesalahan historis. Swedenborg juga menuliskan metode pernapasan berirama yang disesuaikan dengan denyut alat kelamin. Jelaslah bahwa sewaktu tinggal bersama kakak ipar ayahnya, ia mulai mempraktikkan latihan pengendalian pernapasan bersama dengan mengimajinasikan tubuh telanjang manusia yang mengerut secara erotis menjadi bentuk-bentuk huruf Ibrani yang sudah dibahas sebelumnya. Ini diyakini akan menjadi emblem atau segel magic yang kuat. Teknik serupa dalam memanfaatkan energi seksual dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk kebaikan spiritual digunakan oleh beberapa kelompok Hasidut dewasa ini. Bob Dylan yang merupakan pewaris dari tradisi puitis Blake telah mengeksplorasi beberapa praktik ini. Unsur pengendalian sangat penting dalam praktik-praktik semacam itu, dan hal ini ditekankan dalam tradisi esoteris lain terkait spiritualitas yang bermuatan seksual. Ekspansi kerajaan-kerajaan Eropa ke arah timur telah menyebabkan rumor tentang praktik tantra mengalir ke arah yang sebaliknya. Disiplin psikologis diperlukan untuk mencapai gairah yang berkepanjangan. Hal ini pada gilirannya diperlukan untuk mengarahkan energi seksual ke otak dan dengan demikian mencapai suatu terobosan ke dalam alam rohani, suatu ekstase yang visioner dibanding ekstase seksual yang sempit. Swedenborg menguasai apa yang menurut semua catatan merupakan teknik yang sangat sulit dalam pengendalian otot yang dikenal oleh para ahli di India, di mana pada saat ejakulasi sperma dialihkan ke kandung kemih dan oleh karena itu tidak dikeluarkan. Jelas teknik yang berbahaya. Salah satu alasan semua itu tetap dirahasiakan secara ketat. Teknik tersebut mengancam gangguan saraf yang telah disaksikan oleh induk semang Swedenborg. Belum lagi kegilaan dan kematian. Campuran ganjil pada penelitiannya yang ditemukan oleh Swedenborg saat menghadiri gereja Moravia di New Vaterland merupakan versi khusus Kristen atas rahasia-rahasia percintaan. Pada saat itu, orang-orang Moravia di London berada di bawah kekuasaan Count Zinzendorf yang karismatik. Anggota jemaat didorong olehnya untuk membayangkan membaui yang menyentuh dalam imajinasi luka di sisi tubuh Kristus. Luka ini dalam visi Zinzendorf adalah vagina yang manis dan lezat yang meneteskan cairan ajaib. Tombak Longinus harus ditusukkan berkali-kali dan dengan penuh gairah ke dalamnya. Zinzendorf menganjurkan seks sebagai suatu tindakan yang sakramental dan mendorong para pengikutnya untuk melihat emanasi Tuhan dan spiritual dalam satu sama lain pada saat klimaks.
Sebuah doa batin bersama pada saat ini mengandung kekuatan magic yang istimewa. Sebagaimana dijelaskan Swedenborg, pasangan saling melihat di dalam pikiran. Masing-masing pasangan memiliki yang lain dalam dirinya sendiri, sehingga mereka hidup bersama dalam batin mereka. Dalam sebuah trans yang visioner, pasangan mampu bertemu, berkomunikasi, bahkan bercinta dalam wujud spiritual mereka yang terpisah-pisah. Marsha K. Scott mencatat bahwa orang tua Blake adalah anggota dari jemaat ini dan bahwa Blake menyerap ide-ide ini dari pembacanya yang luas terhadap Swedenborg. Ia telah menunjukkan bagaimana orang-orang zaman Victoria menghapus banyak tamsil yang sangat seksual dari lukisan-lukisan Blake, termasuk lukisan sepasang celana dalam di atas alat kelamin. Meskipun ada pemahaman yang luas bahwa Blake dipengaruhi oleh filsafat esoteris dari Swedenborg dan yang lainnya, kita sampai sekarang telah mengabaikan teknik-teknik magic sex yang merupakan dasar dari visi imajinatifnya. Blake mengalami visi-visi sejak usia dini. Pada usia 4 tahun, ia melihat Tuhan memandang melalui jendela. Dan pada usia 4 atau 5 tahun, selagi berjalan menyusuri pedesaan, ia mengalami visi tentang sebuah pohon yang penuh malaikat, menghiasi setiap cabangnya seperti bintang-bintang. Namun tampaknya, belakangan teknik-teknik Zinzendorf dan Swedenborg memberinya pendekatan yang sistematis dan kabalistis terhadap fenomena ini. Dalam Los, ia akan menulis, di baulah sang wanita menurunkan tabernakel, indahnya ia dimasuki oleh sang lelaki, megah di antara serumbimnya, dan menjadi satu dengannya, membaur. Ada sebuah tempat di mana yang berlawanan sama-sama benar. Tempat ini bernama Baulah. Dalam romantisisme, kehidupan batin individual akhirnya meluas menjadi suatu kosmos yang luas akan berbagai ketidakterbatasan. Cinta adalah cinta dari satu kosmos terhadap kosmos yang lain. Kedalaman memanggil mendalam. Dengan romantisisme, cinta bergerak menjadi sebuah metode baru dan menjadi simfonis. Signifikansi historis dari hal ini adalah bahwa meditasi rahasia dan praktik-praktik doa dari segelintir inisiat menciptakan suatu gelombang perasaan populer terhadap materialisme, cara baru dalam bercinta, dalam menghidupkan kembali penciptaan kosmos, merupakan suatu cara dalam mengatakan bahwa kebenaran bukanlah semata-mata soal kekuatan, bahwa ada cita-cita yang lebih tinggi daripada kemanfaatan atau egoisme yang tercerahkan, bahwa jika mengupayakan sendiri kerangka pikiran yang tepat, kita bisa mengalami dunia yang penuh makna. Jika orang-orang bercinta sehingga mereka menjadi tercerahkan, dunia akan menjadi dunia bayang-bayang. Ketika mereka terbangun lagi, makna akan menetap di dunia seperti embun. Oleh karena itu, akar romantisisme adalah seksual sekaligus esoteris. Penyair Jerman Novalis membicarakan tentang idealisme magic. Kemajikan ini, idealisme ini, semangat vulkanik ini menyulap musik Beethoven dan Schubert. Beethoven mendapati dirinya mendengar bahasa musik yang baru, merasakan dan mengungkapkan hal-hal yang belum pernah dirasakan atau diungkapkan sebelumnya. Seperti Alexander yang Agung, ia menjadi terobsesi dengan upaya untuk mengenali arus ilahiyah ini, sumber dari kejeniusannya yang tak terbendung. Membaca dan membaca lagi teks-teks esoteris Mesir dan India. Baginya, sonata dalam D minor dan Appassionata karyanya setara dengan The Tempest karya Shakespeare.
pengungkapan yang paling eksplisit atas gagasan-gagasan okultismenya. Di Prancis, Martinis Charles Nodier telah menuliskan tentang konspirasi perkumpulan-perkumpulan rahasia di dalam pasukan Napoleon untuk menjatuhkan sosok besar tersebut. Kemudian Nodier mengenalkan kaum muda romantik Prancis, termasuk Victor Hugo, Honoré de Balzac, Dumas Jr. Delacroix, dan Gerard de Nerval pada filsafat esoteris. Owen Barfield menulis bahwa selalu ada arus besar ide-ide platonis, arus makna yang hidup yang dari waktu ke waktu dapat dilihat oleh para cendekiawan besar seperti Shakespeare dan Keats. Keats menyebut kemampuan untuk melakukan hal ini kemampuan negatif yang menurutnya muncul ketika seseorang mampu berada dalam ketidakpastian, misteri, dan keraguan tanpa pencarian temperamental apapun terhadap fakta dan alasan. Dengan kata lain, ia sedang menerapkan ke dalam puisi penundaan disengaja yang sama dengan dalam memaksakan suatu pola dan penantian yang sama untuk munculnya suatu pola kaya yang pernah dianjurkan oleh Francis Bacon dalam ranah ilmiah. Susunlah lingkaran di sekelilingnya 3 kali, atau karena dengan madu ia telah makan, atau dan minum susu dari surga. Samuel Taylor Coleridge menghadirkan suatu aura supernatural. Ia benar-benar mendalami pemikiran Boehme maupun Swedenborg. Namun, temannya William Wordsworth lah yang menuliskan ungkapan paling murni, paling sederhana, dan langsung atas perasaan yang ada di dalam jantung idealisme tersebut sebagai sebuah filsafat kehidupan. Ketika Wordsworth menuliskan bahwa ia merasakan suatu kehadiran yang menggangguku dengan sukacita, garis miring akan pemikiran yang tinggi, suatu perasaan yang luhur, garis miring atas sesuatu yang jauh lebih membaur, garis miring yang kediamannya adalah cahaya matahari terbenam, garis miring dan lautan di sekeliling dan udara yang hidup, garis miring dan langit biru dan dalam pikiran manusia, garis miring sebuah gerak dan sebuah jiwa yang mendorong, garis miring semua hal yang berpikir, semua objek dari semua pemikiran, garis miring dan bergulir melalui segala sesuatu. Ia sedang menuliskan tentang bagaimana rasanya menjadi seorang idealis dan dalam suatu cara yang tetap terasa cukup modern. Bahkan orang-orang yang pada suatu tingkat kesadaran akan menyangkal keberadaan realitas lebih tinggi yang disinggung oleh Wordsworth di sini. Mengenali sesuatu dalam puisi Line Written Above Tintern Abbey ini, sesuatu di suatu tempat di dalam mereka berteriak ingin dikenali, atau ia akan benar-benar tidak bermakna bagi mereka. Pada masa Wordsworth sedang menulis, orang-orang tidak harus berjuang untuk mengenali perasaan-perasaan seperti itu. Goethe, Byron, dan Beethoven memimpin suatu gerakan populer besar. Jadi, mengapa semua itu gagal? Mengapa dorongan untuk kebebasan ini berujung pada penyalahgunaan kekuasaan? Untuk memahami akar dari bencana ini, kita perlu melacak infiltrasi terhadap perkumpulan-perkumpulan rahasia oleh para pendukung materialisme. Chevalier Ramsay secara khusus telah melarang diskusi politik di loji-loji yang didirikannya pada 1730. Padahal Freemasonry punya pengaruh terhadap para pemimpin politik Eropa. Bagi siapa saja yang menginginkan pengaruh politik, itu pastinya menjadi sebuah godaan.